Shalom, selamat berjumpa saudaraku lewat program Suara Gembala di hari ini dalam sorotan tema mengapa orang percaya harus bersekutu. Bersekutu adalah sebagai bentuk kata kerja yang memiliki arti berkawan, menggabungkan diri atau persekutuan, dipersatukan menjadi satu. Dalam kehidupan yang bersekutu atau persekutuan ini akan terjalin suatu ikatan yang kuat di antara anggotanya, hubungannya erat dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berada di dalam suatu kehidupan sebagai orang yang bersekutu, maka beban dan masalah yang ada tidak lagi kita pikul sendiri, tetapi kita beroleh kekuatan karena ada rekan-rekan kita yang menopang dan menguatkan kita melalui kesaksian dan kemenangan yang mereka alami. Nah, gereja adalah suatu persekutuan umat Kristen yang memiliki fungsi utama untuk bersaksi tentang Kristus di dunia. Koinonia atau bersekutu merupakan tugas pertama gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu, dalam bersekutu atau sebagai satu persekutuan, bukan sekedar bicara tentang teoritis, tetapi ada aktual praktis. Secara umum, manusia memerlukan relasi satu dengan yang lain, entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan bahkan berjemaat. Berelasi mutlak diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dan itu adalah kebutuhan. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan diwujud nyatakan dalam persekutuan dengan sesama. Persekutuan orang percaya sejatinya terwujud sebagai hasil karya agung rekonsiliasi Kristus. Karena itu, persekutuan sesungguhnya bukan ada karena secara alami, apalagi secara otomatis, tetapi atas dasar prakarsa Allah. Hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita sungguh betapa pentingnya nilai sebuah kehidupan yang bersekutu atau sebuah persekutuan umat Tuhan. Persekutuan orang percaya adalah persekutuan lintas kepelbagaian yang tidak terkotakkan oleh ras, kebudayaan, status sosial, dan status ekonomi, tetapi unity dalam kebenaran firman. Persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan yang membawa kehangatan kepada orang-orang di dalamnya. Ada saling peduli, saling menerima, dan menghormati kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain, kokoh, teguh, bertumbuh, dan maju bersama sebagaimana harapan firman di saat ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pasti, untuk mencapai hal-hal yang disampaikan ini tidaklah mudah. Selalu saja ada benturan, ada gesekan, di mana kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, rela menderita, dan lain-lain akan semakin teruji atau tertantang. Pada saat-saat tertentu, mungkinkah kita akan bertemu dengan orang-orang yang kasar, suka menyinggung, suka menjelek-jelekkan kita, tidak dewasa dalam bertindak, suka iri, dengki, dan lain-lain. Di sini kasih kita akan Kristus semakin teruji dan semakin terlatih, serta berharap dapat terus bertumbuh dan berkembang secara bersama ke arah Kristus. Saudaraku, terlibatlah
dan tetaplah setia dalam bersekutu atau dalam persekutuan dengan sesama umat. Jangan lari atau menghindar jika sesuatu mengecewakan kita, melukai hati kita. Karena itu hanya menunjukkan ketidakdewasaan kita dan menempatkan bahaya yang lebih lanjut dari kehilangan akan Allah. Mari wujudkan tugas panggilan kita sebagai persekutuan umat yang benar-benar menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan, yang mampu membawa kehangatan bagi sesama, memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain, saling peduli dan tidak membuli, bergumul bersama ketika yang lainnya mengalami kemalangan, jangan dibiarkan bergumul sendiri. Persekutuan yang mampu menembus kepelbagaian tanpa mengkotak-kotakkan setiap perbedaan, kekurangan atau kelebihan satu dengan yang lain untuk kepentingan individu. Sehingga semuanya dapat menikmati shalom, damai sejahtera Allah, dan selalu ada kerinduan serta percaya bahwa di dalam kehidupan yang bersekutu dengan sesama umat Tuhan, mereka mampu bertahan dan terus dipersatukan untuk tetap setia menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan bagi semua orang, juga bagi ciptaan Tuhan lainnya. Demikianlah dikatakan bahwa segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terpujilah nama Tuhan.